apa yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir ini. Kita alhamdulillah berhasil meningkatkan angka rata-rata pertumbuhan di atas 6%. Tapi ini tidak kemudian muncul menjadi lapangan pekerjaan yang setara. Kita menyaksikan di sini sebagai ilustrasi misalnya Maluku Utara itu PDB regionalnya 22,9%, tapi penurunan tingkat pengangguran terbukanya hanya di bawah 1%. Inilah sebabnya kami melihat yang dibutuhkan bukan hanya technicality dalam artian policy saja, tapi yang dibutuhkan adalah harus ada arah ulang paradigma pandang kita terhadap perekonomian. Bahwa semua negara saat ini butuh yang namanya investasi. Karena kunci pertumbuhan ekonomi sebuah negara sekarang ini sangat sulit sekali. Menaikkan konsumsi masyarakat bukan hal yang gampang. Menaikkan ekspor bukan hal yang gampang. Naik sedikit saja sangat sulit. Tetapi yang dikejar-kejar semua negara saat ini adalah ya satu, investasi. Dan kita juga sama, kita ingin membuka kesempatan kerja yang sebesar-besarnya bagi rakyat kita. Oleh sebab itu, sekali lagi investasi harus terus tumbuh, karena juga investasi akan mendatangkan penerimaan negara, mendatangkan penerimaan negara dan juga penerimaan daerah. Banyak yang bertanya, Pak, investasi itu selain kesempatan kerja apa sih? Penerimaan negara. Karena PPh badan pasti kita dapat, PPh karyawan pasti kita dapat, biaya ekspor, PNBP kalau kita ikut masuk saham berarti juga dapat dividen setiap tahunnya. Oleh sebab itu, sering saya tekankan bahwa investor itu didorong untuk bekerja sama, berpartner dengan pengusaha-pengusaha nasional. Yang kedua, berpartner dengan pengusaha-pengusaha daerah. Seberapa pun sahamnya, tapi yang pengusaha daerah ada, pengusaha nasional ada. Yang kedua, yang berkaitan dengan investasi yang untuk ekspor. Ini beri perhatian khusus, berikan perhatian khusus. Karena ini yang kita perlukan. Dan yang keempat, yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa sekarang investasi di luar Jawa sudah 52%, investasi di Jawa 48%. Artinya di luar Jawa sudah lebih besar dari investasi yang ada di Jawa. Ini benar. Karena kita memiliki 17.000 pulau. Satu pulau Jawa saja investasinya 48%. Masa yang 16.999 pulau hanya kebagian 52%, mestinya bisa lebih gede lagi. Tapi memang tugas Bapak Ibu untuk mendorong, tugas Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala PTSP, mendorong agar investasi di luar Jawa semakin besar. Dan juga tugas pemerintah menyiapkan infrastrukturnya, karena di luar Jawa juga memerlukan itu. Oleh sebab itu, sekali lagi, kita harus fokus pada investasi yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, yang meningkatkan lapangan kerja, yang memberikan nilai tambah yang tinggi
Kenapa hilirisasi? Karena memberikan nilai tambah yang tinggi. Coba kita lihat, 2017 ekspor nikel kita berada di angka 3,3 miliar US dollar. 3,3 miliar US dollar. Begitu masuk ke hilirisasi di tahun kemarin 2022 berada di angka 33,8 miliar US dollar. Lompatannya berapa berarti? Melompat sangat tinggi sekali. Itu baru 1 atau 2 turunan. Kalau nanti turunnya semakin banyak, apalagi masuk ke EV baterai, itu peningkatannya pasti akan sangat tinggi sekali. Apalagi masuk lagi ke electric vehicle, akan melompat tinggi sekali. Inilah yang bolak-balik saya sampaikan, nilai tambah yang harus dikejar. Kemudian yang lain adalah sekarang ini yang didorong oleh semua negara adalah investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, yang namanya green economy harus tangkap. Yang namanya blue economy, investasinya segera kejar. Karena ke depan akan sangat sulit produk-produk yang berkaitan dengan tidak ramah lingkungan itu bisa diterima di banyak negara. Sehingga kita menyiapkan industri-industri yang ramah lingkungan. Blue economy, green economy yang memakai green energy itu yang semua orang sekarang ini kejar semuanya. Misalnya yang berkaitan dengan geothermal. Geothermal baru mungkin berapa, sebulan 2 bulan ini, melompat banyak saham di bursa kita, melompat sampai 7 kali, melompat sampai 10 kali. Gara-gara dia berada di lingkaran green energy. Banyak investor yang mengejar ke ini, geothermal, solar panel, power plant, hydropower. Ini investasi ke depan yang sangat menjanjikan. Dan alhamdulillah kita melihat di IMD World Competitiveness Ranking di tahun 2023, Indonesia melompat dari ranking 44 melompat ke ranking 34. Ini saya kira kita memang harus mengejar lagi agar peringkat kita semakin baik.